Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayanti dari Prodi STR Keperawatan kelas 1A dengan NIM P279041244044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sekumpulan organ yang ada di makhluk hidup yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak spesies. Sistem reproduksi terdiri dari sistem eksternal yaitu bagian luar dan juga sistem internal yaitu bagian dalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah tonjolan lemak yang terletak di depan tulang kemaluan dan ditutupi oleh rambut kemaluan. Nah, rambut kemaluan ini akan tumbuh setelah seseorang mengalami pubertas. Mons pubis berfungsi sebagai pelindung untuk tulang kemaluan dan juga jaringan-jaringan di sekitarnya, terutama saat aktivitas seperti berjalan dan juga berhubungan seksual. Mons pubis terdapat kelenjar minyak untuk melembabkan dan kelenjar keringat untuk mengatur suhu. Klitoris adalah organ pendek yang berbentuk kecil dan sensitif. Klitoris terdiri dari jaringan erektil yang sangat peka terhadap rangsangan dengan ribuan ujung saraf sensorik yang menjadikannya salah satu organ paling sensitif pada tubuh wanita. Fungsi utama klitoris adalah memberikan sensasi seksual dan kenikmatan, dan juga memainkan peran penting dalam respon seksual wanita. Klitoris sangat dipengaruhi oleh hormon seks seperti estrogen untuk membantu klitoris tetap sehat dan sensitif, dan testosteron untuk sensitivitas gairah seks. Selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora terdiri dari dua, yaitu dextra dan juga sinistra. Labia mayora adalah dua lipatan kulit tebal yang terletak di bagian luar organ genitalia dan menyatu dengan mons pubis yang mengelilingi dan juga melindungi struktur genital lainnya seperti labia minor, klitoris, lubang vagina. Fungsinya sebagai penghalang pertama yang melindungi bagian dalam sistem reproduksi eksternal wanita. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah dua lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia mayora. Nah, labia minora ini juga memiliki dua bagian, yaitu dextra dan juga sinistra. Labia mayora ini mengelilingi dan melindungi bagian dalam sistem reproduksi wanita seperti lubang vagina dan juga uretra. Labia minora memiliki banyak ujung saraf, pembuluh darah, dan juga jaringan elastis yang membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Nah, fungsinya untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, infeksi, dan juga trauma fisik. Di dalam labia minora dan juga labia mayora mengandung kelenjar subaceus atau kelenjar minyak yang menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit di area ini. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum adalah area berbentuk lonjong yang terletak di dalam labia minor. Vestibulum mengelilingi bukaan vagina dan juga uretra. Area ini sebagai tempat muaranya uretra, vagina, serta kelenjar-kelenjar tertentu yang berada di dalamnya. Fungsinya sebagai jalan masuk vagina dan uretra saat hubungan seksual. Nah, di dalam vestibulum ini terdapat kelenjar Bartholin dan juga kelenjar skena yang fungsinya untuk menghasilkan cairan yang berfungsi untuk pelumas saat berhubungan seksual. Vestibulum juga sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen untuk keelastisitas dan juga hormon progesteron serta testosteron untuk respon seksual. Selanjutnya ada himen. Himen adalah lipatan yang tertutup mukosa sebagian. Himen bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Himen merupakan membran tipis yang menutupi sebagian pintu masuk vagina pada wanita. Himen berfungsi sebagai perlindungan semasa bayi atau anak-anak untuk mencegah kotoran dan bakteri masuk ke dalam vagina. Selanjutnya ada himen. Himen adalah membran tipis yang menutupi sebagian pintu masuk vagina pada wanita. Himen bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Himen berfungsi untuk mencegah kotoran dan bakteri masuk ke dalam vagina. Selanjutnya ada perineum.
Perineum adalah bagian dari sistem reproduksi eksternal dan yang terdiri dari kulit, otot, dan jaringan ikat yang terletak antara vagina dan anus. Fungsinya saat melahirkan, perineum meregang dan memungkinkan bayi keluar dari jalan lahir. Perineum juga berperan dalam proses buang air besar dan juga buang air kecil. Selanjutnya kita ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan bagian luar organ genital wanita ke rahim. Vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya bayi selama persalinan. Vagina juga memungkinkan darah saat menstruasi keluar dari rahim keluar tubuh. Dan vagina berfungsi sebagai tempat masuknya penis dalam proses perhubungan seksual. Vagina dipengaruhi oleh kelenjar Bartholin yang mengeluarkan cairan pelumas sebagai respons seksual. Hormon vagina juga dipengaruhi oleh hormon estrogen untuk menjaga elastisitas, ketebalan, dan kelembapan di dinding vagina dan menyeimbangkan pH pada vagina. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah sepasang organ kecil berbentuk oval yang terletak di kanan dan juga kiri rahim. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron yang penting untuk siklus menstruasi dan juga kehamilan. Di ovarium terdapat kelenjar endokrin yang memproduksi hormon estrogen untuk mengatur perkembangan dan juga fungsi organ reproduksi. Hormon progesteron untuk menyiapkan rahim untuk implantasi embrio untuk mempertahankan kehamilan, serta hormon testosteron untuk mengatur libido dan fungsi reproduksi. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan uterus, juga tempat umum terjadinya pembuahan. Tuba falopi berfungsi sebagai jalur transportasi penting bagi sel telur, tempat di mana pembuahan terjadi. Tuba falopi dipengaruhi oleh hormon estrogen untuk merangsang pertumbuhan. Selanjutnya ada uterus. Uterus adalah bagian penting dari sistem reproduksi internal wanita. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin, berperan penting dalam menstruasi dan kontraksi selama persalinan. Di uterus mengandung kelenjar endometrium yang menghasilkan cairan penting untuk mendukung embrio awal, dan juga uterus dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, dan oksitosin yang berfungsi mengatur siklus menstruasi, kehamilan, sampai persalinan. Nah, di dalam uterus ini terdapat endometrium, metrium, dan perimetrium. Selanjutnya kita akan ke organ reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ reproduksi eksternal pada pria yang berbentuk lonjong. Penis berfungsi untuk menghantarkan sperma ke saluran reproduksi wanita, saluran keluarnya urin, dan juga berperan dalam memberikan sensasi seksual. Di dalam penis terdapat kelenjar di area sekitar penis, seperti kelenjar Cooper untuk menghasilkan cairan pelumas sebelum ejakulasi, dan kelenjar sebaceus untuk menghasilkan sebum. Di dalam penis juga terdapat hormon testosteron yang mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan juga kesehatan penis. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di bawah penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis dari trauma fisik dan lingkungan, serta menjaga suhu pada testis. Di area skrotum terdapat kelenjar sebaceus yang menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit. Selanjutnya, kita beralih ke organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, ada ductus deferens atau vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang menghubungkan epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma yang matang dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan selama ejakulasi. Ductus deferens ini dipengaruhi oleh hormon testosteron yang berperan dalam mempertahankan kesehatan dan fungsi jaringan ductus deferens. Selanjutnya ada vesicula seminalis.
Vesicula seminalis adalah dua kelenjar kecil berbentuk kantung yang terletak di belakang kandung kemih dan di atas prostat. Vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa yang memberikan energi bagi sperma. Vesicula seminalis ini dipengaruhi oleh hormon testosteron untuk pengaturan produksi cairan dan fungsi keseluruhan sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius adalah saluran pendek yang terbentuk dari pertemuan antara ductus deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Ductus ejaculatorius berfungsi untuk membawa sperma yang berasal dari ductus deferens dan cairan dari vesicula seminalis menuju uretra. Fungsi lainnya sebagai pengaturan pergerakan sperma dan produksi cairan oleh kelenjar prostat dan vesicula seminalis. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kandung kemih, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang merupakan bagian dari semen yang mendorong cairan semen tersebut melalui ductus ejaculatorius dan ke uretra. Kelenjar prostat dipengaruhi oleh hormon testosteron yang sangat penting untuk perkembangan dan fungsi kelenjar prostat, serta untuk pengaturan produksi cairan prostat. Selanjutnya ada kelenjar bulboreteralis atau kelenjar Koper. Adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat, di sisi kiri dan kanan uretra bagian atas. Fungsinya untuk menghasilkan cairan bening yang disebut pelumas praejakulasi, serta cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini dapat melindungi sperma. Kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon testosteron yang berperan dalam mengatur produksi cairan. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran panjang yang menghubungkan kandung kemih dengan bagian luar, untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, juga untuk mengalirkan sperma yang bercampur dengan cairan semen keluar tubuh melalui penis. Uretra dipengaruhi oleh kelenjar Koper untuk menghasilkan cairan. Uretra juga dipengaruhi oleh hormon testosteron yang berperan dalam mempengaruhi fungsi seksual. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah saluran berbentuk seperti pita yang terletak di bagian belakang testis. Epididymis berfungsi untuk mematangkan, menyimpan, dan mengangkut sperma. Epididymis dipengaruhi oleh hormon testosteron yang penting untuk perkembangan dan pematangan sperma, serta fungsi keseluruhan sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi pria berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh pria, serta menghasilkan kelenjar eskrosin untuk menghasilkan sperma.